Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dani Hidayat akan mempresentasikan tugas akhir UAS manajemen gudang. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan-rekan saya. Ada Asep Ramdhani dan Restu Ramdhani. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Aplikasi Manajemen Gudang, implementasi konsep OOP pada sistem inventaris barang. Program ini kami baru bangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan menerapkan seluruh konsep OOP yang telah Bapak ajarkan selama perkuliahan. Baik, berikut adalah agenda presentasi kami. Pertama, kami menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih manajemen gudang sebagai studi kasus. Kedua, kami paparkan landasan teori 5 konsep OOP. Ketiga, analis dan perancangan sistem termasuk hierarki kelas. Keempat, penjelasan implementasi kode secara detail. Kelima, demo pemrograman secara langsung. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Presentasi ini dibawakan oleh 3 orang. Saya Dani Hidayat akan membawakan bagian pertama hingga ketiga. Kemudian rekan-rekan saya akan menjelaskan implementasi kode dan membawakan demo dan kesimpulan. Mengapa kami memilih manajemen gudang? Di kolom kiri ada 4 masalah yang kami identifikasi. Dari bab 1, laporan kami. Pertama, konsep OOP itu abstrak, susah dipahami kalau tidak ada contoh nyata. Kedua, belum ada pemrograman yang menggabungkan semua pilar OOP sekaligus dalam konteks manajemen gudang. Ketiga, pencatatan barang manual, rentan kesalahan dan duplikasi. Keempat, dibutuhkan antarmuka yang mudah digunakan. Nah, di kolom kanan ada solusi yang kami rancang. Kami membangun program manajemen gudang yang menggabungkan 5 konsep OOP: abstract class, inheritance, interface, polymorphism, dan encapsulation. Dalam satu program yang benar fungsional, program ini mengelola 3 kategori barang dengan 9 menu operasi. Dari identifikasi masalah tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian seperti yang terlihat di slide ini. Pertanyaan pertama, bagaimana implementasi abstrak dan enkapsulasi pada data barang? Kedua, bagaimana menerapkan pewarisan dan polimorfisme pada hierarki kelas barang yang punya banyak kategori. Ketiga, bagaimana memanfaatkan interface sebagai kontak perilaku. Dan keempat, bagaimana merancang menu yang mudah digunakan. Semua pertanyaan ini terjawab melalui program yang kami buat. Akan kami jelaskan satu persatu. Sebelum masuk ke kode, mari kita pahami dulu landasan teori dari 5 pilar OOP yang kami gunakan, sebagaimana tercantum di bab 2 laporan kami. Pertama, abstraksi. Menyembunyikan detail rumit, hanya tampilkan yang perlu. Dalam program kami, ini diwujudkan lewat abstrak kelas dan barang, abstrak kelas barang dan 2 interface. Kedua, enkapsulasi. Data dibungkus dan dilindungi. Semua field barang.java kami deklarasi prepub, hanya bisa diakses lewat getter dan setter. Ketiga, pewarisan. Kelas baru mewarisi kelas lama tanpa tulis ulang. Barang elektronik, barang makanan, dan barang furnitur, semua mewarisi barang. Keempat, polimorfisme. Satu metode, banyak bentuk. Metode tampil info menghasilkan tampilan berbeda tergantung jenis barangnya. Kelima, interface. Kontrak wajib. Interface stok memaksa barang untuk mempunyai metode
manajemen stok. Interface laporan memaksa gudang untuk membuat laporan. Inilah arsitektur program kami berdasarkan tabel 3.1 di bab 3 laporan. Total ada 8 class atau interface. Mari saya jelaskan dari atas. Kotak biru tua di tengah atas bertuliskan abstrak adalah barang.java, super class abstrak yang mengimplementasikan interface stok seperti tertulis di baris kedua kotaknya. 3. Kotak berwarna di bawahnya terhubung dengan garis solid dari barang adalah 3 subclass yang mewarisi barang elektronik, barang makanan, barang furnitur, masing-masing dengan atribut khusus yang tercantum di bawah namanya. Kotak teal di tengah bawah adalah gudang.java yang mengimplementasikan interface laporan dan mengelola koleksi array list, ditandai garis putus-putus dan baris subclass. Dan kotak abu-abu di kanan atas adalah main.java, titik masuk program yang menggunakan scanner, pola garis sesuai legenda di bawah, garis solid abu-abu, inheritance atau extend garis putus-putus, teals, relasi gudang mengelola barang, dan warna oranye menandakan kelas abstrak. Sebelum masuk ke kode, mari kita lihat alur program secara keseluruhan, sebagaimana jelaskan pada bab 3 laporan. Langkah 1, program mulai dan otomatis mengisi 6 data. Data barang awal, 2 elektronik, 2 makanan, 2 furnitur. Langkah 2, loop while terus menampilkan menu utama. Langkah 3, pengguna ketik angka, switch statement yang merutekan ke metode yang tepat. Langkah keempat, untuk operasi stok, program memanggil metode dari interface iStock. Langkah 5, untuk laporan, program loop semua barang dan panggil tanfil info secara polimorfis. Langkah 6, setiap operasi selesai kembali ke menu, ketik 0 untuk program berhenti. Sekarang saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan implementasi kode secara detail. Baik, terima kasih Dani. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bab 4, yaitu implementasi interface. Implementasi interface di sini berisikan kode-kode secara detail, dimulai dari interface. Di sisi kiri terdapat iStock Java yang berisikan 4 deklarasi metode tanpa isi. Metodenya di sini yaitu tambah stok, kurangi stok, cek ketersediaan, dan get stock. Interface ya tidak mempunyai implementasi, hanya nama metodenya saja. Ini yang dimaksud sebagai kontrak. Kemudian di sisi kanan ada laporan Java berisi 2 metode, yaitu tampilkan laporan dan cetak ringkasan. Perhatikan juga catatan di bagian bawah barang Java. Implementasi stok artinya barang berjanji kepada Java untuk menyediakan keempat metode tersebut. Jika tidak disediakan, program tidak bisa di-compile. Begitu juga gudang Java. Implementasi laporan wajib disediakan kedua metode laporannya. Kemudian ada abstrak kelas barang Java. Di sini kita mulai masuk ke inti program barang Java. Abstrak kelas menjadi induk dari semua barang. Pada baris pertama ada publik abstrak kelas barang. Implementasi iStock. Di sini terdapat 2 kata kunci penting. Yang pertama, abstrak. Inilah yang membuat barang tidak bisa di-new secara langsung. Jika kita
tulis new barang, maka Japa akan langsung error. Kemudian yang kedua, implementasi iStock. Di sini barang berjanji memenuhi kontrak iStock. Kemudian selanjutnya ada 5 baris private di bawahnya. Ini adalah enkapsulasi. Pada semua file berisi kode barang, nama barang, harga satuan, stok, lokasi rak, dan semuanya bersifat private, tidak bisa diakses secara langsung dari luar, melainkan harus lewat getter dan setter. Lalu ada 2 baris public abstract dengan metode get category dan tampil info. Di sini tidak ada isinya karena setiap jenis barang tampil dengan cara berbeda. Implementasinya wajib diserahkan ke masing-masing subclass, dan di bawahnya ada implementasi iStock dengan metode tambah stok dan hitung nilai yang berfungsi untuk menghitung harga dikali stok. Selanjutnya di sini ada pewarisan atau disebut juga dengan inheritance. Sekarang kita bisa melihat pewarisan di bawah ini. Di code sebelah kiri ada contoh barang elektronik. Pada baris pertama, publik kelas barang elektronik, ada kata extend barang. Kata kunci extend inilah yang membuat barang elektronik mewarisi semua yang ada di barang pada kelima file private sebelumnya. Semua memiliki metode tanpa perlu ditulis ulang sama sekali. Setelah itu, barang elektronik hanya perlu menambahkan 3 file khusus miliknya, yaitu merek, garansi tahun, dan tegangan. Kemudian pada konstruktor ada baris super. Inilah yang memanggil konstruktor barang terlebih dahulu untuk isi file-file dasarnya. Kemudian isi file tersebut bisa menambahkan elektronik. Selanjutnya ada 2 metode override, yaitu get kategori elektronik dan tampil info. Di sini bertujuan untuk menampilkan detail khusus elektronik. Ini adalah polymorphism. Terdapat kartu di bagian kanan atau visualisasi di bagian kanan. Kita bisa melihat ketiga subclass dan atribut tambahannya masing-masing, beserta contoh data barang yang ada dalam program. Catatan penting di bawah ada file 5 dasar barang yang tidak perlu ditulis ulang. Inilah yang disebut dengan code reusability. Selanjutnya ada polymorphism di gudang Japa. Ini adalah slide yang paling penting karena disinilah polymorphism benar-benar terlihat nyata. Gudang Japa mempunyai satu array list bertipe barang, tapi isinya bisa campuran. Bisa kita lihat di visualisasi di kanan ada barang yang berkode L001 yang merupakan barang bertipe elektronik. Kemudian ada yang berkode MK001 yaitu barang makanan. Kemudian juga ada FR001 yaitu untuk barang bertipe furniture. Semuanya masuk ke dalam satu daftar yang sama. Nah, di metode tampilan laporan, isinya hanya satu loop dengan satu baris tampilan info. Kita hanya melakukan satu pemanggilan metode. Misalnya, kita kasih kode L untuk elektronik, maka yang keluar pada pemanggilan L berarti merek dan garansi. Kemudian kita memasukkan kode MK, maka yang keluar
ada info kadaluarsa dan status halal. Jika kita ingin menampilkan furniture, maka yang harus kita masukkan ada kode FR. Maka bisa menampilkan material dan dimensi. Di sini Japa bisa secara otomatis tahu harus panggil versi yang mana berdasarkan tipe objek yang sesungguhnya. Ini yang dinamakan dynamic dispatch, mekanisme inti dari polymorphism runtime Java. Gudang juga memiliki implementasi elaporan sehingga punya metode cetak ringkasan yang berfungsi untuk menghitung total nilai inventaris dan mendeteksi ketika stok menipis. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan main Java dan demo program. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Restu Ramdhani. Saya Asep Ramdhani akan menjelaskan main Java lalu demo program. Main Java adalah entry point, titik masuk saat program dijalankan. Baris pertama yang penting, scanner SC sama dengan new scanner atau system in. Scanner ini yang membaca input keyboard dari pengguna. Kami deklarasikan statik supaya bisa dipakai oleh semua metode. Kemudian ada while atau jalan, ini loop utama yang membuat menu terus tampil berulang sampai user pilih angka 0. Di dalam loop ada switch atau pilihan yang merutekan angka yang diketik ke metode yang sesuai. Ketik 1, jalankan menu tambah barang. Ketik 8, jalankan cetak ringkasan. Ketik 0, jalan jadi false dan loop berhenti. Satu hal penting, metode bacain di pojok kanan bawah. Kami tidak pakai SC next in langsung, tapi SC next line. Kemudian diparse ke integer dalam try catch. Ini teknik agar program tidak crash kalau user salah ketik bukan angka. Sekarang kita lihat tampilan aktual program saat dijalankan. Sebagaimana tercantum di bab 4 subbab 4.5 laporan kami, di sisi kiri adalah menu utama yang muncul pertama kali. Ada 9 pilihan. Operasi plus opsi keluar. Pengguna cukup ketik angkanya lalu enter. Di sisi kanan adalah tampilan menu 2. Lihat semua barang. Program menampilkan 6 data barang awal dalam bentuk tabel ringkasan. Bisa kita lihat ada 2 barang elektronik, 2 makanan, 2 furniture. Perhatikan barang MK002. Minyak goreng stoknya hanya 4 dan FR002 kursi kantor stoknya hanya 3. Keduanya sudah masuk kategori stok menipis. Nanti kita lihat bagaimana program memberikan peringatan otomatis di menu ringkasan. Lanjut polimorfisme dan ringkasan gudang. Di sisi kiri adalah bukti nyata polimorfisme. Menu 7. Detail barang. Kita masukkan kode EL001 dan tampil detail lengkap laptop Asus VivoBook, termasuk informasi khusus elektronik seperti merek Asus dan garansi, yang dimana garansinya 2 tahun dengan tegangan 220 volts. Sekarang coba bayangkan kalau kita masukkan kode MK001 yang beras. Yang keluar bukan merek dan garansi, tapi tanggal kadaluarsa dan sertifikat halal. Metode tampil info yang dipanggil sama, tapi outputnya beda sesuai kategori barang.
Inilah bukti nyata polimorfisme bekerja. Di sisi kanan adalah menu 8. Ringkasan dan statistik gudang. Program otomatis menghitung total 6 jenis barang, 240 unit keseluruhan, dan nilai total inventaris sebesar 137.475.000. Yang paling berguna adalah fitur peringatan di bawah. Program secara otomatis mendeteksi barang dengan stok 5 atau kurang dan langsung tampilkan nama dan stoknya. Dalam contoh ini, minyak goreng stok 4 dan kursi kantor stok 3. Keduanya perlu segera di-restock. Fitur ini dijalankan oleh metode cetak ringkasan di gudang Java yang loop seluruh array list dan cek stok tiap barang. Kemudian di sini ada ringkasan implementasi OOP. Sebelum kesimpulan, mari kita rekap seluruh implementasi OOP dalam satu tabel. Baris pertama, abstract class. Barang Java tidak bisa di new langsung. 2 abstract method yang wajib di override subclass. Baris kedua, enkapsulasi. 5 file private di barang hanya bisa diakses lewat getter dan setter. Baris ketiga, inference. 3 subclass extend barang. 5 file dasar diwarisi otomatis. Tidak perlu ditulis ulang karena ini adalah kode reusability. Kemudian baris keempat, interface. Stok kontrak 4 metode. Stok untuk barang. Laporan kontrak 2 metode. Laporan untuk gudang. Baris kelima dan terakhir, polimorfisme. Array list bertipe barang menyimpan 3 jenis berbeda. Barang tampilan info menghasilkan output berbeda secara otomatis. Kelima konsep ini saling berhubungan dan bekerja sama dalam satu program yang utuh. Nah, kesimpulannya, dari seluruh proses yang telah kami lakukan, kami menarik 4 kesimpulan utama sebagaimana tercantum di bab 5 laporan. Kesimpulan pertama, program manajemen gudang berhasil mengimplementasikan seluruh konsep inti OOP dalam satu proyek yang terintegrasi dan fungsional. Yang kedua, interface, stok, dan laporan berhasil memisahkan kontrak dari implementasi sehingga gudang bisa mengelola semua jenis barang tanpa perlu tahu detailnya. Kesimpulan ketiga, array list bertipe barang membuktikan polimorfisme referensi. Satu koleksi menampung 3 tipe. Tipe objek berbeda dan memprosesnya dengan tepat. Kesimpulan keempat, program menyediakan 9 menu operasi yang lengkap dan fungsional untuk kebutuhan inventaris gudang sesungguhnya. Ada saran pengembangan. Kami juga mengajukan 4 saran pengembangan untuk program ini ke depannya. Pertama, penambahan kategori barang baru, misalnya alat tulis, kantor, atau barang pecah belah. Cukup dengan membuat satu subclass baru yang extend barang. Tidak perlu ubah kode yang sudah ada sama sekali. Kedua, sistem penyimpanan data. Saat ini data hilang saat program ditutup. Kedepannya bisa ditambahkan fitur save ke file atau database. Ketiga, antarmuka grafis GUI menggunakan Java Swing atau Java FX sebagai alternatif tampilan konsol. Keempat, explore laporan ke PDF atau Excel untuk kebutuhan dokumentasi bisnis.
Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi manajemen gudang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ispandi selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama perkuliahan pemrograman berorientasi objek ini. Kami menyadari program ini dan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.